Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Ibu Sitri di Drivoka. Mohon izin Ibu, kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait case 5, yaitu penyusunan argumentasi logis. Ya, untuk selanjutnya kami kelompok 2 terdiri dari ada Hana, Angelia Franciosa, ada saya sendiri aku Septian Morbo, ada Rafli Alfarizi, dan yang terakhir ada Sakul Fawas Muntas. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Angelia. Silakan kepada Hana. Terima kasih untuk moderator. Yang pertama ada tema. Temanya adalah ketimpangan pendapatan dan konsumsi. Subtemanya adalah jumlah penduduk kaya dan miskin, penghasilan dan gaya hidup menggunakan argumentasi dukungan induktif. Slide selanjutnya. Argumentasi. Jumlah penduduk kaya dan miskin. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan nasional yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Alfarizi. Saya silakan kepada Rafli. Ya, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menjelaskan. Argumentasi 2. Kesenjangan ekonomi dan sosial dapat disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata. Di negara-negara dengan distribusi kekayaan yang tidak merata, biasanya terdapat kelompok kaya yang semakin kaya dan kelompok miskin yang semakin miskin. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan lebih merata dan adil. Salah satu cara untuk melakukan adalah melalui pajak yang lebih adil dan kebijakan redistribusi yang tepat. Next, moderator. 3. Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, Pulau Jawa merupakan wilayah yang selama ini pembangunannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan pulau yang lainnya. Di balik pembangunan yang cepat tersebut, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2014 sebesar 15.143.780 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27.727.780 jiwa. Sehingga 54,61% penduduk miskin berada di Pulau Jawa. Sekian dari saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Rafli Alfarizi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakul Fawas Muntas. Kepada Sakul, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator sudah memberikan argumentasinya kepada saya. Oke, dengan ini saya lanjutkan. Argumentasi penghasilan dan gaya hidup. 1. Ketimpangan distribusi pendapat menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya, selanjutnya. Dan yang kedua, yaitu salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat upah yang berlaku. Upah merupakan masalah menarik dan penting bagi suatu perusahaan karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerjaan. Selanjutnya, moderator. Dan yang ketiga, di dalam dunia pekerjaan dan dunia sosial, perihal menghasilkan tentunya
akan sangat berkaitan dengan gaya hidup. Orang yang memiliki penghasilan yang cukup tentu akan berbeda dengan orang yang berpenghasilan kurang. Sangat terlihat saat berpakaian atau menggunakan kendaraan pribadi. Kesenjangan ini sangat tidak bisa dielakkan. Ya, terima kasih. Dengan ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saiful Muntas atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertumbuhan ekonomi yang baik itu sangat berdampak baik pula bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun begitu, akan selalu ada distribusi kekayaan atau perbedaan pendapat yang tidak merata. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Bukan hanya itu, pendapatan seseorang pasti akan berdampak pula dengan bagaimana gaya hidup orang tersebut lewat Lewat ketidakmerataan pendapatan itu menyebabkan akan terjadinya kesenjangan sosial. Selain itu, tercatat sekalipun Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan yang relatif cepat, akan tetapi di Pulau Jawa juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan pulau lain, yaitu sebesar 54% secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga teman-teman sekalian.